Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Parlin yang masih mempercayakan saya. Ya, saya juga mengucapkan pada jemaat, ya kita biasanya saya kan jam 10. Cuma sekarang saya minta ya jam 8 karena saya juga ada pelayanan juga lagi di Dadap dekat GDC Mall. Ya kalau memang nanti masih haus, kurang kenyang bisa ke sana. Saya belum menyapa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau belum nyapa belum enak ya. Atau memang belum kenalan. Ya. Saya ini ya dari Cengklong gitu kan. Bapak Ibu saya semua dari Cengklong. Jadi saya besar di Cengklong gitu kan. Nama saya Pian Ek lengkapnya. Katanya kalau memang nggak kenal nggak sayang. Kalau yang siang sih udah beberapa kali saya mungkin banyak yang kenal gitu kan. Makanya saya pagi gitu kan. Tapi pagi juga jemaatnya banyak. Ya saya ucapkan salam, apa kabar? Apa kabar? Masih semangat? Kalau saya memang loyo-loyo dikit. Enggak seperti Pak Pendeta berapi-api. Ya inilah gaya sharing saya. Oke, sebelum kita melanjutkan firman yang kita mau bahas di pagi hari ini, ya kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala, pejamkan mata supaya terarah kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami percaya padamu ya Bapa. Engkau kekuatan kami, Roh Kudus pimpinlah khotbah ini atau sharing ini. Saya serahkan kepadamu, pakai kami dan kami minta kuasailah Bapa ruangan ini. Roh Kudus jamah setiap hati kami di sini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jamah, lembutkan hati setiap jemaat di sini supaya firman-Mu ditabur, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya kita langsung ke khotbah ya atau memang sharing ya. Hari ini saya beri judul Iman Bertindak Kunci Kehidupan. Jadi iman harus bertindak kalau kita mau hidup. Jadi judulnya di sini seandainya memang nanti saya kurang lengkap untuk memberi sharing atau hal-hal yang memang penjelasannya agak kurang untuk dipengerti, bisa kita lanjutkan di rumah. Maka kertas yang seperti ini, kenapa saya minta tolong sama Pak Pendeta Parlin supaya dibagikan, supaya nanti di rumah dipelajari kembali. Karena kehidupan itu penting. Jadi nanti dibaca sendiri, punya Alkitab kan masing-masing. Nah di rumah kalau nggak punya Alkitab, kalau kita punya HP bisa di-download. Nah nanti Alkitab bisa timbul di HP juga. Sekarang zamannya canggih. Ya kita mulai ya dari Kejadian 1 sampai ke 3. Ya. Kita baca, saya yang bacakan sendiri ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya.
Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, jadi yang saya mau tekankan, kita udah tahu bahwa Allah berfirman, maka seisi dunia, langit, bumi, laut beserta isinya, itu jadi dalam 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Lalu kita lanjut lagi ke Injil Yohanes 1 yang 14 langsung. Ya, ayatnya yang 14. Enggak ada ya, yang 14 ya. Nah, saya mau menjelaskan di sini, Tuhan Yesus itu firman yang hidup. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, dia berfirman jadi. Jadi Yesus Kristus itulah firman. Makanya Yesus Kristus dahsyat, hebat, karena memang dia firman Allah dan hidup dan jadi manusia bersama-sama dengan kita. Nah, di situ kita harus udah memahami kalau memang kita membaca Alkitab. Jadi kita udah tahu bahwa bumi dijadikan oleh firman-Nya dan Yesus Kristus juga dijadikan oleh firman-Nya. Nah, sekarang kita harus mengerti, kok firman Allah begitu hebat, dunia begitu luas, semuanya dijadikan oleh firman-Nya. Ya, jadi firman itu yang membuat semua jadi. Jadi kuncinya itu firman. Nah, kita ambil contoh gini ya. Dunia ini dijadikan firman, seharusnya kuncinya juga firman. Nah, seperti ambil contoh gini. Kita punya berangkas, berangkas itu dari besi. Nah, berangkas itu dari besi, pasti ada kuncinya. Nah, untuk membuka berangkas ini yang penuh dengan uang, pasti ada kuncinya. Dan kuncinya itu juga besi. Kalau memang ini berangkas dibuat oleh besi, kuncinya pun dari besi. Anak kuncinya pun dari besi. Betul kan? Jadi kalau memang kita bukanya dengan karet, kunci karet atau kunci kayu, dia nggak nyambung. Begitu juga dunia ini. Kalau memang dunia ini dijadikan oleh firman, kuncinya juga firman. Untuk membuka dunia ini dan berkat-berkatnya adalah firman. Seperti berangkas tadi. Kalau ingin kita membuka berangkas ini, ya kita harus punya kunci. Karena berangkas ini terbuat dari besi, anak kuncinya juga dari besi, bukan dari yang lain. Enggak cocok kalau sama misalnya kita buka dengan karet, enggak terbuka dia. Tetapi kalau kuncinya besi dan anaknya juga besi, lalu kita masukin, dia akur, terbuka. Begitu dibuka, kita bisa mengambil isi itu berangkas sendiri. Nah, maka dari itu kita harus memahami, harus kita punya iman bahwa dunia ini dijadikan oleh firman, kuncinya itu juga firman. Nah, firman itu harus kita baca sendiri. Dari mulai Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Ya, udah paham ya, udah beriman ya. Nah, saya ngambil lagi contoh tentang orang gali sumur. Ada 2 orang itu. Yang satu saya namain A, yang 2 saya namain si B. Nah, si A ini dia
seorang gali sumur. Si B juga seorang gali sumur. Pada saat dia menggali sumur, si A itu dengan pengalaman kata orang. Tapi kalau si B, dia pengalaman karena dia punya iman sendiri, pengertian dia sendiri. Masing-masing profesinya gali sumur. Kita bahas A dulu ya. Nah, si A ini itu dia gali sumur juga, tetapi pengertiannya dari orang. Lalu dia mulai menggali. Tetapi semuanya si A dan si B masing-masing menggali sumur 4 meter. Ya. Kalau si A setelah dia menggali sumur 4 meter, begitu dia gali dengan bertahun-tahun, ternyata airnya itu tidak keluar dalam 4 meter. Lalu dia berkata, wah, ini teman atau tetangga dan sebagainya, katanya gali sumur 4 meter ada airnya. Aku sudah bertahun-tahun dengan lelah, capek bertahun-tahun, tetapi kok nggak ada airnya. Mulailah dia kecewa. Mulailah dia marah. Dia tinggalkan itu lubang sumur yang 4 meter. Nah, kalau si B, dia nggak marah, dia nggak kecewa. Begitu 4 meter, ternyata nggak ada airnya. Dia bilang sama diri dia, aku percaya bahwa bumi ini aku gali lebih dalam lagi, udah pasti ada airnya. Itu udah tindakan iman. Nah, jadi dia beriman bahwa aku gali terus, pasti aku berhasil dan mendapatkan yang aku mau, tujuan aku mau, yaitu air yang dia mau. Si A tadi kecewa, dia enggak. Lalu dia digali bertahun-tahun sehingga sampai 12 meter. Lalu airnya keluar berbual-bual. Nah, saya mau kasih gambaran seperti tadi atau seperti contoh. Nah, makanya kita seorang jemaat di sini jangan apa kata orang. Amin. Kalau memang kata orang, oh Yesus itu banyak mujizatnya, Yesus itu hebat. Setelah ada hal-hal yang enggak sepikiran sama dia, dia kecewa. Karena dia enggak membaca firman sendiri. Dia kata orang. Dia enggak mau baca firman sendiri. Dia enggak mau buka firman sendiri. Sehingga apa kata orang? Dia ke gereja pun apa kata orang. Jadi orang, karena dikata orang, orang dilihat memang, oh Kristen tukang ngomongin orang, dia kecewa. Kristen perilakunya kurang sempurna, dia kecewa. Ngapain harus kecewa dengan orang? Terus kita yang dihukum diri kita. Itu salah. Makanya saya menekankan supaya kita membaca firman sendiri dan mendapatkan mujizat nanti sendiri. Ya. Jadi gambaran yang tadi sudah jelas. Kalau kata orang, pada saat nggak dapat tujuannya, dia akan kecewa. Tetapi kalau kita baca sendiri, pertama-tama kita membaca. Sebetulnya waktu kita membaca, ini sih pendapat saya, mungkin pendapat ibu dan bapak beda, nggak apa-apa. Tapi pendapat saya, sewaktu saya membaca firman di Alkitab, saya buka, seolah-olah ada orang, saya merasa ada orang di belakang saya. Dia seolah-olah mengajarkan kita. Setelah kita baca, dia dengan lemah lembut berbicara sama kita.
Jadi seolah-olah seperti kita anak, dia bapak yang mau ngajarin kita untuk pengertian-pengertian. Nah itulah bedanya kalau kita membaca sendiri. Seolah-olah kita ada yang nemenin, walaupun kita sendiri. Terkadang saya juga bingung, kok kayak ada orang ya, padahal nggak ada nih. Ya udah baca lagi. Nah disitulah jadi kita timbul iman. Nah iman itu sangat penting. Karena gini ya, kan seperti tadi dicontohin lemari besi, kuncinya pasti besi juga. Dan firman Allah yang menjadikan langit dan bumi, kuncinya ini firman juga. Firman yang kita dapat dari mana? Ya udah tadi para nabi yang menulis di sini kita gali. Nah, kita lanjut. Roma 8:31 dan 3 ini. 31 dan 39 ya. Di sini menggambarkan Roma itu kita baca nanti di rumah ya. Di situ dijelaskan nanti bila kita sudah membaca firman, bila kita udah segala sesuatu kita tahu yang kita baca, jadi saya mau menekankan bahwa kita udah berserta Allah. Kalau kita udah di pihak Allah, tidak ada lawan kita. Di situ kita harus punya iman juga. Waktu kita membaca firman dan hati kita timbul, dan langsung saya katakan Allah di pihak kita. Bila Allah di pihak kita, nggak ada lawannya. Dan apapun persoalan kita, kalau Allah di pihak kita, kita sudah bisa menangani semua pergumulan apapun. Nah, ada ayatnya juga. Kita punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi persoalan yang begitu besar seperti gunung, kita bisa pindahin. Nah, maka dari itu ya betapa pentingnya baca firman, lalu direnungkan, lalu dilakukan. Kita kembali lagi seperti gali sumur. Seandainya dia tidak melakukan apa yang dia mau, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mau misalnya mendapatkan air, suka gali sumur otomatis kan pengen mendapatkan air. Tetapi air kita mau mendapatkan harus ada tindakan. Tetapi kalau tidak ada tindakan, cuma diam, melihat, duduk, seperti orang jemaat yang datang, duduk di bangku, manasin bangku, pulang. Ya udah nggak dapat apa-apa juga. Apalagi begitu nyampe di gereja, duduk, main game, main HP, baca WA-WA-an dan sebagainya. Itu pun nggak akan dapat apa-apa. Karena dia datang di gereja bukannya mendengarkan sharing firman, dia main game. Padahal main game ataupun WA bisa dilakukan di rumah. Pada saat di sini seharusnya kita fokus, ya kan? Seperti kemarin-kemarin kita bicara, kita fokus harusnya ke sorga, bukan ke dunia ini. Jadi semuanya fokus. Nah, maka dari itu iklan dikit. Jadi kalau dia fokus dan dia memang
melakukan apa yang dia mau, dia gali dan dia nggak kecewa seperti gali sumur tadi, ya minum dulu. Makanya akan berhasil. Maka dari itu kita setelah membaca firman dan kita punya iman, lalu bertindak. Jadi nggak pernah dipikirkan lagi hal-hal semua yang menurut kita. Harusnya kalau kita beriman, apapun yang kita baca harus menuruti apa kata Allah atau Tuhan sendiri. Sekarang kita lanjutin lagi. Yakobus ya. Ya, Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15-nya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi tadi kita udah beriman, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi pada hakikatnya mati. Seharusnya pada saat kita punya iman, apa kata firman Tuhan, segala yang kita baca harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya seperti tadi gali sumur, dia liatin aja tuh bumi, ada airnya enggak ya, dia keluar enggak dilakukan. Tetapi yang ngelakukan tadi, yang si B tadi berhasil karena dia punya keyakinan lalu bertindak terus menerus, tidak ada kekecewaan, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan air. Itu yang saya mau tekankan. Ya, sekarang kita lanjut. Matius, Mazmur ya, Mazmur 126, 5 dan 6 ayatnya ya. Iya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita lihat, di situ ada kepastian. Dia katakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, garis bawahi, ada kepastian. Kalau pasti, udah pasti. Kalau mudah-mudahan belum tentu, apalagi mungkin. Jadi kalau udah Tuhan berfirman, memang itu ada kepastian. Judul firman ini pun pengharapan di dalam penderitaan. Tadi kita udah beriman ya, harus bertindak dong. Nah, di situ dikatakan harus menabur. Terkadang orang dia memang ngerti firman, tapi pelitnya bukan main. Dia nggak mau menabur. Orang yang nggak mau menabur, mana mungkin dia bisa menuai.
segala sesuatu di dunia ini itu secara logika aja, seorang petani pun tanpa menabur mana mungkin bisa menuai. Sama, mau petani kayak mau pekerja kayak semua menabur. Kalau petani menabur misalnya sayur-sayuran pakai bibit, tapi seorang pekerja, saya kan seorang pekerja, taburlah itu uang ke tanah juga. Kalau petani menabur benih-benihnya ke dalam tanah. Jadi seorang pekerja, seorang bisnis, kita menabur uang ke dalam tanah juga. Kalau enggak ke dalam tanah, maka uang itu tidak akan kita bisa tuai atau tidak bisa tumbuh. Bingung kan kalau menabur di dalam uang ke tanah? Kenapa harus ke tanah? Kalau ke api ya salah, ke air pun salah, ke tanah. Saya katakan petani menabur sayur ke dalam tanah. Kita menabur uang ke dalam tanah. Coba ada saya ini kalau memang salah juga nggak apa-apa ya. Coba sebelah sini. Kenapa harus ke tanah? Petani menabur benih ke dalam tanah, dia akan tumbuh. Dan kalau kita umat yang percaya menabur ke tanah yang subur, lahan yang pas, yang tepat taburannya, maka kita akan menuai. Ya, oke di situ ya. Tepuk tangan. Kalau di sini pengertiannya sebelah sini, kenapa harus kita menabur uang itu di dalam tanah? Ayo yang sebelah itu tadi ibu, nggak apa-apa kalau salah juga nggak ditangkap. Ayo sini. Katanya udah baca firman. Kemarin saya bilang harus baca firman di Alkitab. Oke, nggak ada ya di sini ya. Oh, ya itu hampir sama ya. Saya mau menjelaskan gini ya. Kita menabur kalau petani itu ke dalam tanah, lalu uang juga ke dalam tanah, bukan ke tanah itu secara bumi, tetapi menabur itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu kita ini terbuat oleh tanah debu. Iya, Adam dan Hawa. Kalau Hawa terbuat dari tulang dan daging, tapi manusia seperti Adam diambil dari debu tanah, diciptakan oleh Tuhan sehingga jadi manusia. Jadi kita kalau menabur dengan mengasih uang kepada orang-orang miskin, itu kita udah menanam di tanah. Karena manusia pada umumnya diciptakan oleh tanah. Nanti kita mati pun firman Tuhan berkata, engkau dari tanah kembali ke tanah. Paham ya sekarang ya? Jadi kunci tadi kita udah tahu, berangkas itu dari besi, kuncinya besi. Firman Tuhan telah menjadikan bumi, ya kan? Bumi ini dijadikan oleh firman, kuncinya juga oleh firman. Nah, tadi saya udah kasih katakan seperti itu. Kalau ingin kita mendapat semua keinginan kita, ya kita harus menabur. Nah, menaburnya itu udah tahu. Tetapi bagaimana nih saya kekurangan? Bagaimana saya juga nggak cukup? Nah, maka pikiran dia sendiri itu namanya belum beriman. Tetapi kalau beriman, Tuhan berfirman, sudah dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucur air mata dan menuai dengan bersorak-sorai. Bilang sama sebelahnya, Tuhan itu nggak bohong.
Jadi kalau kita udah beriman, Tuhan itu selalu menepati janji. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jadi kita lakukan apa kata firman. Tadi dikatakan kita udah beriman sama Tuhan Yesus, tapi pada hakikatnya mati kalau tidak bertindak, tidak melakukan. Jadi iman itu mati. Jadi jangan bertanya, aku ke gereja bertahun-tahun tidak diberkati, begini-begini aja. Beriman enggak? Bertindak enggak? Tukang gali sumur aja tadi, karena apa kata orang, akhirnya dia kecewa, nggak dapat apa-apa. Tetapi dia beriman sendiri, dia baca firman sendiri, dia gali terus, dapat berhasil. Lalu firmannya sekarang Mazmur 126 dikatakan demikian. Perikopnya aja, coba di perikopnya tampilin. Perikop Mazmur 126. Ya, kalau yang bawa Alkitab ya buka Alkitab 126, di situ ada. Dia katakan gini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi walaupun kita menderita, tetapi kita menabur ke dalam tanah, ada pengharapan. Lalu ada kepastian. Kita akan bersorak-sorai karena kita akan menuai yang begitu wow. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Udah mengerti semua. Ya kita lanjutkan. Matius 7 ayat yang 22 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba lihat ayat ini. Kalau dilihat, dia udah bisa mengusir setan. Dia juga bisa mengadakan mujizat. Dia juga bisa bernubuat. Kenapa kok dianggap ini jahat? Karena kita lihat kalau orang beriman, lalu banyak mujizatnya, lalu menjadi orang kaya, tapi dia nggak pernah nabur untuk diri dia sendiri. Lalu dia beliin anaknya rumah, dia istrinya dikasih shopping dan segala macam. Semua kebutuhan anak dan istrinya dia penuhi. Tetapi ada orang yang miskin dan lemah di tetangganya, dia nggak peduli. Nah, disitulah dianggap kejahatan. Ya sekarang kita kok bisa begitu ya? Kenapa begitu ya? Nah, nanti direnungkan kembali. Nah, makanya ini fungsinya dicetak, ya, dicetak, lalu nanti dipelajarin di rumah. Nah, nanti akan ngerti. Lalu kalau ngerti, jangan tahan-tahan lagi, jangan mikir lagi oleh pikiran kita atau otak kita yang memang sempit. Tapi percaya aja mas Tuhan, suruh nabur, nabur aja. Sebetulnya segala sesuatu ya, ambil contoh, kita gaji kita misalnya, ambil contoh seminggu 500.000 lah, jadi sebulan 2 juta lah. Waktu kita mendapat penghasilan 2 juta,
sebetulnya itu ada benih di situ. Yang setiap penghasilan kita mau 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu di dalamnya ada benih. Bukan semuanya harus dimakan. Seperti contoh kita memakan buah mangga. Itu kita makan itu dagingnya. Tapi benihnya atau bijinya ya jangan dimakan lah. Kalau dimakan mah ketelak. Harus ditanam. Kalau kita bertahun-tahun menanam terus, ya tadi banyak nanti. Ya, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Matius 19 ayat yang 16 yang 23. Nah, ada orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Itu anak muda, ya saya bacakan sendiri ya. Anak muda itu orang yang kaya. Lalu dia bertanya sama Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, apa sih yang membuat kita hidup?" Iya kan? Kata guru, Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormati ayah dan ibumu." Lalu anak muda bilang, dia katakan apa di situ? Semua telah kuturuti. Jadi firman Tuhan dia telah turuti. Itu Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu semua dia turuti. Pantesin anak muda ini kaya. Dia katakan, semua itu guru telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata guru, jualah segala harta milikmu, bagikan itu kepada orang miskin. Lalu dia bilang apa? Pulang. Dia dengan sedih, kecewa. Sekarang kita toel, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Bilang kepada teman-teman kita bahwa Tuhan itu enggak bodoh. Toel, ya, Tuhan kita itu enggak bodoh. Itu orang muda aja yang bodoh. Tuhan kita nggak bodoh. Nah, maka dari itu kita yang diajarkan sama Tuhan Allah kita lakukan. Tuhan itu nggak bodoh. Cuman hanya pikiran kita lah yang bodoh. Sehingga kecewa. Tadi bertanya dia. Setelah dikasih tahu, malah dia sedih, kecewa karena banyak hartanya. Ya, maka kita bilang sama teman-teman kita, emang Tuhan itu bodoh, bro. Tidak mungkin Tuhan bodoh. Karena kenapa? Langit dan bumi saja dia ciptain. Siapa yang tahu ujung bumi? Di mana ada tiangnya tuh langit bisa ada sekarang? Nggak ada yang tahu kan? Begitu hebatnya Tuhan sebetulnya. Nah, ditekankan sama saya ini begini. Kita itu seharusnya sebagai anak atau sebagai hamba, sebagai yang ada di sini, dia panggil sama Tuhan dan kita ini orang-orang yang bodoh. Sekarang kita udah ngerti begini, udah lakukan aja. Jangan dipikir lagi pakai otak kita, nggak nyampe karena pemikiran kita itu nggak sejalan sama Tuhan. Karena pikiran kita sempit, Tuhan begitu luas. Pikirannya begitu dalam. Kata Tuhan, menaburlah
Jangan bilang begini, gua kan lagi susah, bagaimana mau menabur? Ya itu dia. Salahnya kita di situ, bodohnya kita di situ. Sesungguhnya Tuhan mengajarkan gak bodoh. Masa sih pikiran anak muda tadi, waduh, kalau gue jual semua, gue jadi miskin. Kan Tuhan suruh jual semua, bagikan itu orang miskin, iya kan? Tapi enggak disuruh, jadi dia miskin. Kalau memangnya Tuhan bodoh, ya nggak mungkin langit dan bumi itu jadi. Sebetulnya karena anak muda itu salah tafsir. Sesungguhnya salah tafsir. Jadi dia nggak mengikuti saja. Seperti kita sekarang, ya. Kalau kita kagak berhasil dalam hidup ini, nggak berubah-berubah, pergumulan kita banyak utang lagi. Karena itu nggak berubah, karena daya pikir kita, penafsiran kita yang salah. Tapi kalau penafsiran kita nggak salah dan percaya saja, mengikuti firman yang tadi, ya udah menderita kayak apa, tabur aja. Sesungguhnya banyak kesaksian, bagaikan awan katanya. Kesaksian kalau banyaknya sebagaikan awan begitu, berarti bukan 1 dan 2, itu banyak. Ada orang yang bilang begini, saya nih udah nggak punya, tapi ada orang miskin benar-benar yang memang harus saya bantu. Karena dia punya iman, ya udah dia kasih aja. Ambil contoh, dia kasih 10 juta. Tetapi dia juga memang harus buat bayar sekolah dan bayar kontrakan mungkin. Oh 10 juta mah terlalu ketinggian ya. 2 juta lah, 2 juta. Nah pada saat itu juga waktu orang yang dia kasih, ya kan, udah aku percaya sama Tuhan. Kalau memang ini harus begini, walaupun buat bayar kontrakan kayak buat apa, dia kasih aja. Pada saat itu, ya kontrakan, pada saat kontrakan memang harus dibayar, bahkan ada dia mendapatkan rezeki 2 kali lipat tadi. Mendapatkan 2 kali lipat. Dia kasih 10 juta jadi 20 juta. Dikasih 2 jadi 4. Tapi ini bukan kita berjudi ya. Tetapi semua keyakinan iman. Jangan nanti, waduh, apa kata saya? Bukannya kata iman sendiri. Jangan, itu salah. Nanti waktu, kata Pak Pian tuh, kemarin dia ngomong di sana di mimbar, kalau ada orang langsung kasih aja, besok akan mendapat 2 kali lipat. Ternyata nggak dapat. Karena itu kata orang sih, bukan karena iman sendiri. Kalau iman sendiri beda. Kalau kata saya ya susah. Nah makanya itu saya mau, kenapa ini harus dipelajari kembali. Ya, kita lanjut. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 mengajarkan kita, ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, artinya orang yang miskin, kita udah ngutangin Tuhan. Kalau kita udah ngutangin Tuhan, Tuhan nggak mau berutang sebetulnya. Bagi dia, orang dia kaya, semuanya bumi dia yang punya, ngapain harus punya utang? Seandainya pun Tuhan nggak balas,
Tetapi nanti kalau seandainya kita pergi ke rumah Bapak dan Bapak itu tahu banyak utang sama kita, ya dipersilakan masuk. Betul? Atau memang kalau di dunia mah beda kali. Orang kalau ditagih utang galakan dia. Biasanya. Jadi kalau Bapak beda kali. Begitu kita datang, oh silakan masuk, kami juga banyak utang sama kamu. Kemungkinan begitu. Tapi kalau orang dunia mah begitu, dia mau nagih utang tuh, buru-buru dikunciin pintu. Bilangin sama anaknya, hai, bilang ya, Bapak lagi pergi. Anaknya disuruh bohong. Nggak boleh ya, nggak ada, tapi nggak ada yang di sini ya. Jadi kita harus bertanggung jawab segala sesuatu yang kita perbuat. Jadi kita jangan menambahkan dosa. Ya kalau memang kita punya utang ya bayar utang kan gitu kan. Selesai. Nah makanya segala sesuatu kenapa kita berhutang, kemungkinan kebanyakan gaya hidup yang nggak dikontrol. Kalau kita dapat 5.000 itu dapatnya tempe, ya beli tempe aja. Dapat 5.000 belinya daging misalnya yang harganya 20.000, lalu dia ngutang, ya salah. Jadi kita kalau memangnya dapat 5.000, dapatnya itu tempe, ya makanlah dengan tempe. Iya, apapun bisa, yang penting kita makan dan kita tidak mati. Kalau memang gaya hidup kita nggak bisa ngontrol, iya, jadi dapat 5.000 beli yang 20.000, daging sekilo berapa? Oh misalnya 20.000, oh saya punya 5.000 doang, ngutang ya, ngutang 15.000 ngutang. Hanya makanan, apalagi gaya hidup, tetangga itu punya pakaian bagus, lalu dia minjam. Sekarang kan gampang tuh, pinjaman online. Begitu dia minjam, gampang dapatnya, tapi bunganya mencekek. Pada akhirnya dikejar-kejar lah, banyak yang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Maka dari itu kita harus mencukupi apa yang kita dapati. Jangan mau kita bergaya begini begitu, jangan nyamain. Misalnya kayak kita bisanya ke gereja cuman pakaiannya misalnya yang penting kemeja lah bersih, nggak rombeng, ataupun rombeng juga nggak jadi masalah kalau memang kita punyanya itu. Jangan lihat, Papian itu punya jas, besok aku ngutang lah jasnya. Seperti dia, aku nggak mau kalah. Kalau memang bisa, kita punya duit, oke, nggak apa-apa, betul. Kalau kita bisa, ada orang, dia pakaiannya bagus tuh, motornya bagus, mobilnya bagus, gini-gini, ya kan? Lalu kita iri juga percuma. Karena dia memang banyak duitnya. Jadi kita biarin dia begitu. Kita mah nggak usah. Kalau ingin kita begitu, ya harus ditanya. Kenapa kamu bisa begini begitu? Kuncinya apa? Ya ini tadi. Inilah kunci kehidupan saya. Saya dari dulu nggak mau ditabur. Malah saya menabur. Kunci hidup saya seperti itu. Saya nggak mau ditabur, melainkan saya menabur. Kalau saya ditabur, ini saya kayak barat bumi makin kurus. Seperti kita petani tanya, seorang petani ladangnya ditaburin terus sama dia. Lama-lama ladang itu menjadi kurus. Ya, jadi kurus. Karena kenapa? Ditaburin tanamannya. Ingin subur lagi, dia harus pupuk. Tadi kalau ditabur, dituai, diambil. Tapi kalau dipupuk, diberi.
Beda. Ya. Segala sesuatu ada kuncinya. Segala sesuatu ada pelajarannya. Jadi semua itu kita, supaya orang ini sukses, pelajarannya di mana? Ya kita ikutin. Orang ini jatuh karena gaya hidupnya yang gak benar, itu buat pelajaran bagi kita, jangan ditiru. Kalau ditiru ya kita sama-sama jatuh. Ya itu yang saya mau berbagi, sharing bagaimana kunci kehidupan. Seperti judulnya tadi, iman bertindak kunci kehidupan. Kita lanjut. Nah, Yakobus 4 ayat 4 itu dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi maukah kita bersahabat dengan dunia? Halo. Mau nggak kita bersahabat dengan dunia? Iya. Masih pagi kayaknya udah ini ya. Udah pada lapar kali ya. Masa masih pagi udah mau ngantuk. Waduh. Sebetulnya gini ya, firman Tuhan itu adalah makanan, firman Tuhan itu benar-benar minuman. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan itu adalah makanan dan minuman, ada Tuhan telah berfirman, manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman. Nah, firman ini sebetulnya penting. Terkadang orang merasa firman ini nggak penting lah. Ya percuma ke gereja kalau firman itu nggak penting. Nah, kalau firman itu penting, dia harus dipelajarin, harus dia lakukan apa yang disuruh sama firman itu. Ya kita lanjut. Nah, Matius yang 22 ayat 37-40, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Yang 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Nah, jadi Alkitab setebal itu sebetulnya ada dua kunci. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama. Itu tergantung, dia bilang, kitab Taurat dan para nabi. Kalau kita tahu Alkitab itu isinya Taurat, tulisan para nabi dan para rasul. Kuncinya cuma dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tadi kita lihat, kenapa anak muda tadi tertolak? Karena dia mengasihi dirinya aja sendiri, tidak mau mengasihi sesama. Lalu kalau disuruh jual aja untuk kasih ke orang miskin, dia nggak mau. Makanya dia bilang di situ di ayat selanjutnya, orang kaya semacam itu sukar masuk kerajaan Allah. Jangan orang kaya, wih, gue mau mendingan miskin aja lah, orang kaya juga sukar masuk kerajaan Allah. Itu penafsiran yang salah. Orang kaya juga kalau memang mengasihi sesama, orang miskin dia bantu,
Ada gereja yang membutuhkan bangunan untuk memperbaiki, dia perbaiki. Ada orang sakit, dia kunjungi, lalu dia kasih uang untuk dia perlukan. Masuk surga juga. Yang orang kaya tadi, anak muda itu kenapa sukar masuk kerajaan Allah? Karena dia untuk diri dia sendiri. Dia nggak mau berbagi kepada sesamanya. Dia bilang udah saya turutin tadi sesamanya. Sesamanya dia pikir anaknya, istrinya, mertuanya. Jadi di situ aja. Tentu benar mah benar, kaya mah kaya sama. Jadi kalau orang menuruti firman Tuhan yang tadi dia mengerti, semuanya bisa kaya. Walaupun dia nggak menabur untuk orang-orang miskin. Tetapi masuk kerajaan Allah sukar. Nah lanjut. Nah lihat Sakius ya, kita baca. Tetapi Sakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Nah kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kita lihat, orang yang memberikan kepada orang miskin ada keselamatan. Kenapa tadi orang kaya masuk kerajaan Allah? Karena dia untuk keluarganya aja. Suruh jual hartanya semua bagikan orang miskin, dia tidak mau, malah sedih. Dia kira Tuhan bodoh. Nah, lanjut. Nah, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati diberkati karena ia membagi rezekinya dengan. Jadi di situ dikatakan orang yang baik hati. Nah, sebetulnya di situ nanti dipelajari lagi. Orang yang baik hati diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Lanjut. Sudah habis ya, Tuhan memberkati.